Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang proses pemijahan pada ikan. Pemijahan pada ikan itu sangat penting loh dalam proses perkembangbiakan ikan. Nah, betul banget tuh. Kira-kira bagaimana ya cara ikan memijah? Pasti ada faktor pendukungnya sih. Pasti dong. Yuk kita simak. Pemijahan adalah proses perkawinan antara indukan jantan dengan indukan betina dengan mengeluarkan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan secara eksternal atau di luar tubuh indukan. Cara pemijahan pada ikan ada 3. Yang pertama yaitu pemijahan secara alami. Pemijahan secara alami terjadi tanpa campur tangan manusia, terjadi secara alamiah tanpa pemberian rangsangan hormon. Yang kedua yaitu pemijahan secara semi-intensif, yaitu pemijahan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan gonad. Tetapi proses ovulasinya terjadi secara alamiah di dalam kolam. Yang ketiga yaitu pemijahan secara intensif, yaitu pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat proses kematangan gonad, serta proses ovulasinya dilakukan secara buatan dengan teknik stripping atau pengurutan. Macam-macam pemijahan pada ikan dibagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Yang pertama, ikan vivipar. Telur ikan vivipar mempunyai kuning telur yang sudah sangat tereduksi dan pada perkembangan awal hidup anaknya di dalam tubuh induk mendapat makanan dari induk. Anak ikan vivipar pada waktu di dalam kandungan induk mendapat makanan dan mengeluarkan kotorannya melalui semacam plasenta yang banyak mempunyai vili atau troponemata dan dilengkapi oleh pembuluh darah kapiler. Yang kedua, ikan ovovivipar. Telur ikan ovovivipar mengandung kuning telur lebih banyak daripada ikan vivipar, berguna untuk makanan anaknya ketika berada dalam tubuh induknya dalam keadaan non-plasenta. Sebagian dari induk hanya sebagai pelindung saja. Yang ketiga, ikan ovipar. Ikan ovipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada waktu terjadi pemijahan. Biasanya berfekunditas besar atau jumlah telur yang dikeluarkannya besar disebabkan untuk mengimbangi tekanan keadaan sekelilingnya dari hal yang tidak lazim, terutama predator. Ikan ovipar membuahi telurnya di luar tubuh. Telurnya banyak mengandung kuning telur yang berguna untuk anak ikan mengawali daur hidupnya di luar tubuh ikan. Ikan jenis ini membuat sarang sebagai tempat penyimpanan dan perlindungan telur-telurnya. Masa pemijahan pada ikan terbagi 3. Yang pertama yaitu pemijahan ikan yang berlangsung dalam waktu singkat, yaitu oparium ikan yang mengandung telur masak berukuran sama semua atau seragam. Dan yang kedua yaitu pemijahan ikan yang berlangsung dalam waktu lama, yaitu oparium ikan yang mengandung telur dengan ukuran yang beragam. Dan yang berikutnya itu ada pemijahan sebagian demi sebagian, yaitu yang berlangsung beberapa hari. Induk betina tinggal di tempat pemijahan selama proses pemijahan. Ketika pemijahan sudah selesai, ikan jantan tinggal di daerah itu lebih lama dari betina. Baik, selanjutnya ikan dan habitat pemijahan. Yang pertama, ikan pitopolis. Ialah golongan ikan yang memijahnya pada perairan yang terdapat vegetasi untuk menimbulkan telur yang dikeluarkan. Contohnya ialah ikan Cyprinus carpio atau ikan mas. Kedua, ikan litopis. Ialah ikan yang memijahnya memerlukan dasar perairan yang berbatu-batu. Contohnya ikan salmonis. Yang ketiga, ikan psamolis.
ialah ikan berpijahnya dalam keadaan yang dasarnya berpasir, contohnya ikan guenon. Yang keempat, ikan pelagopils, ikan yang berpijahnya di perairan bebas atau terbuka, di mana telur hasil pemijahan akan melayang turun ke bawah atau naik ke atas permukaan, misalnya ikan pelagi lautan, Etunis afinis, atau ikan tongkol. Tingkah laku pemijahan. Yang pertama ada fase pra-pemijahan, yaitu aktivitas mencari makanan, ruaya, pembuatan sarang, sekresi feromon atau pengenalan lawan jenis, mencari pasangan, gerakan ruayan, dan lain-lain. Yang kedua ada fase pemijahan, yaitu pengeluaran produk seksual. Ada ikan yang melakukan sentuhan bagian-bagian tubuh, gerakan eksotik dengan seluruh bagian tubuh, gerakan pembelitan tubuh ikan jantan atau ikan betina oleh ikan jantan, penyimpanan telur oleh ikan jantan atau ikan betina ke dalam sarang, buah, bagian pada tubuh, pada busa, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Yang ketiga ada fase pasca pemijahan, yaitu penyempurnaan penutupan sarang, penjagaan sarang yang berisi telur yang telah dibuahi atau telur yang sedang berkembang menjauh daerah pemijahan, dan lain-lain. Yang pertama, kematangan gonad. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari proses produksi ikan sebelum terjadinya pemijahan. Tahap kematangan gonad mengetahui kapan ikan itu memijah, baru memijah, atau sudah selesai memijah. Faktor yang kedua yaitu lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pemijahan ikan yang penting antara lain yaitu suhu perairan, yang kedua kedalaman, yang ketiga kecerahan, yang keempat karbon dioksida terlarut, oksigen terlarut, pH dan nutrisi. Ketiga kualitas air. Kualitas air dipengaruhi oleh yang pertama kandungan amoniak, dan yang kedua kandungan oksigen, yang ketiga suhu air, dan yang terakhir yaitu cahaya matahari. Karakteristik tempat pemijahan ikan mempunyai arus yang kuat. Tempat yang berarus kuat biasanya adalah selat di antara dua pulau atau ujung tanjung, yaitu daratan yang menjorok masuk ke arah laut. Arah arus menuju laut lepas dimungkinkan agar larva ikan segera terbawa arus laut lepas sehingga terhindar dari predatornya. Terdapat lubang-lubang atau goa atau batu karang. Goa berguna untuk bersembunyi dari serangan predator. Intensitas cahayanya rendah. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor kenapa ikan biasa melakukan pemijahan pada saat matahari mulai terbenam hingga malam hari. Schooling, berkumpul. Berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, kerapatan sangat rapat. Ketika sudah mendekati musim pemijahan, ikan akan melakukan migrasi secara berkelompok menuju lokasi pemijahannya dengan jumlah yang sangat banyak hingga ratusan. Yang kedua itu coloring atau berubah warna. Perubahan warna utuh biasanya dilakukan oleh ikan jantan untuk menarik perhatian ikan betina. Yang ketiga itu fighting atau berkelahi. Ikan jantan akan saling mengejar dan menggigit dalam memperebutkan ikan betina untuk menjadi pasangannya. Yang keempat itu bad wound atau luka gigitan. Pada tubuh ikan jantan biasanya akan dijumpai luka bekas gigitan. Hal ini merupakan akibat dari perkelahian antara sesama ikan jantan untuk memperebutkan pasangannya. Yang kelima ada grafit atau bunting. Perut ikan terlihat lebih besar dan membengkok sebagai akibat banyaknya sel telur dan sel sperma yang terdapat di dalam perut ikan yang siap akan melakukan pemijahan. Dan yang keenam ada courtship atau berpasangan. Ikan jantan dan ikan betina yang telah menemukan pasangannya akan berenang bersama, saling berpasangan, dan siap melepaskan sel telur dan sel sperma ke dalam kolam ikan. Yang ketujuh ada spawning atau memijah. Ikan jantan dan ikan betina yang telah berpasangan akan berenang bersama dengan posisi miring. Miring saling mempertemukan bagian perutnya, bergerak menuju ke atas permukaan air, kemudian secara bersamaan menyemprotkan sel telur ikan betina dan sperma ikan jantan, sehingga proses pembuatan terjadi di dalam kolam air. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pemijahan adalah proses perkawinan pada ikan yang terjadi secara eksternal dengan pengeluaran sel telur dan sel sperma.
Pola pemijahan berhubungan dengan habitat dan kebiasaan alami ikan dalam memijat. Pada pola pemijahan ada yang berlangsung 1 kali dalam setahun, 2 kali dalam setahun, bahkan sepanjang tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi pemijahan yaitu kematangan gonad, lingkungan, suhu, kualitas air, penyinaran, dan lain-lain. Untuk jenis pemijahan terdiri dari 3, yaitu ikan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Dan untuk tingkah laku pemijahan terbagi menjadi 3, yaitu fase pra pemijahan, fase pemijahan, dan fase pasca pemijahan. Nah, itulah penjelasan tentang pemijahan ikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.